Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan materi dengan judul industrialisasi radar pertahanan. Kenapa saya mengambil ini? Karena posisi saya sekarang ada di Kementerian Pertahanan. Salah satu tugasnya adalah kita bagaimana mengantar teknologi yang ada melalui riset, kemudian kita bersama-sama dengan industri untuk melakukan produk. Yang pertama, karena kita bicara tentang radar, ini kita ketahui bersama bahwa radar ini merupakan peralatan yang berkembang dari peralatan yang pertama digunakan sebagai peralatan militer, berkembang terus menjadi peralatan yang demikian luas penggunaannya, mungkin akhir-akhir ini juga untuk di bidang kesehatan. Nah, di dalam militer sendiri, radar ini khususnya di Angkatan Udara banyak digunakan untuk pengawasan target udara, di mana kegunaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan udara nasional secara baik. Mungkin kita berpikir berapa sih radar yang dibutuhkan di Indonesia, radar apa saja jenisnya. Nah, terkait dengan penggunaan radar yang sangat luas, saya hanya akan mengantarkan saja terkait dengan bidang saya, kemudian juga terkait dengan radar yang digunakan di matra udara. Jadi tadi saya ini adalah kepala bidang matra udara di Puslitbang Alpahan. Jadi kami mengurus terkait dengan teknologi yang terkait dengan matra udara. Selanjutnya, ini adalah wilayah kita. Jadi kenapa kita harus atau pentingnya kita membuat radar di dalam negeri. Dengan luas negara yang demikian, kemudian kita adalah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang harus menyediakan alur laut Kepulauan Indonesia. Tentunya banyak pesawat, kapal yang melintasi Indonesia. Dan kita harus dapat memonitor semua kegiatan yang mereka lakukan, sehingga kita bisa menegakkan hukum di negeri kita. Nah, di Angkatan Udara ini kita ada kenali beberapa jenis radar. Yang pertama, radar aktif. Ini saya ambil dari Capcasol tahun nomor 574 tahun 2018. Jadi definisi tentang radar banyak sekali jenisnya, tapi yang saya sampaikan di sini adalah terkait dengan Capcasol 574 tahun 2018. Apa saja radar di TNI AU yang digunakan? Yang pertama adalah radar aktif. Radar aktif ini adalah radar yang secara umum kita lihat, yaitu yang memancarkan gelombang elektromagnetik, kemudian nanti menabrak target, kembali lagi, dan di situ dihitunglah perbedaan waktu yang terjadi dan kita dapatkan jarak, arah, kecepatan dari target yang kita sasar. Nah, ini yang saya tuliskan adalah OPSREC atau operational requirement yang dibutuhkan untuk radar ground control interception yang ada di TNI AU. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita memahami bahwa TNI AU itu butuhnya seperti ini loh radarnya. Jadi kita riset juga harusnya arahnya kemari nanti. Teknologi yang akan kita kembangkan di luar juga harusnya arahnya kemari. Jangan terlalu jauh dan keluar dari OPSREC yang ada di kita. Sebagai contoh di sini, untuk primary surveillance radarnya, ini RCS-nya yang disyaratkan adalah 1-2 meter persegi. Kemudian jangkauannya adalah hingga 240 nautical mile atau sekitar 400 kiloan. Kemudian untuk secondary surveillance radarnya sama, jangkauannya 240. Dia bisa mengenali dan mengendalikan mode 1, 2, 3, AC, 4, dan S. 1, 2 ini non-secure ya, mode non-secure untuk pengenalan dari target-target di darat dan di laut, di udara dan di laut, kapal dan pesawat. Kemudian yang 3, A dan C ini adalah untuk pesawat sipil, umumnya standar sistem yang digunakan untuk pengenalan.
Ini ada di mode 3A dan C. Kemudian mode 4 ini sebetulnya adalah untuk pengenalan standar untuk NATO dan S. Kemudian dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian intersepsi. Mungkin ini juga kata yang tidak umum. Apa itu intersepsi? Yaitu sebetulnya bagaimana seseorang perwira radar dapat menggait atau mengarahkan suatu pesawat tempur atau sekelompok pesawat tempur untuk dapat melakukan pertempuran dengan posisi yang menguntungkan. Jadi dia mengatur bagaimana supaya si pesawat kita, teman kita itu dapat mendapatkan posisi yang menguntungkan. Kemudian memiliki jaringan komunikasi untuk komando dan kendali dari ground to air. Ini kenapa kita ini tadi udah saya sebutkan, yaitu untuk pengendalian intersepsi tentunya dia perlu komunikasi dari ground ke udara. Selanjutnya dilengkapi dengan pernika. Karena radar sehebat apapun, kalau sedikit-sedikit baru diganggu sudah tidak bekerja, maka radar tersebut tidak ada fungsinya. Nah, ini harus mampu melakukan counter terhadap perang elektronika yang dilakukan oleh pihak lawan. Kemudian dapat diintegrasikan. Radar, kalau kita lihat tadi, ini jangkauannya adalah 400 km. Sehingga kita menggelar radar itu kalau di TNI AU untuk Kohanutmas itu sekitar 21 radar yang saat ini digelar. Nah, tentunya kalau tidak diintegrasikan, kita akan sulit dalam memonitor seluruh kawasan udara negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus dapat diintegrasikan dan dilihat secara keseluruhan di Komando Pertahanan Udara Nasional. Selanjutnya adalah dia memiliki kemampuan data link system. Data link system ini adalah bagaimana kita radar ini dapat berkomunikasi secara real time, baik itu dengan pesawat udara maupun dengan radar-radar di sekitarnya. Dan ini yang terakhir, transportable. Artinya bisa dibawa-bawa, dipindah-pindah dengan mudah. Salah satunya dapat diangkut dengan pesawat Hercules. Nah, kemudian ini ada radar gap filler. Sama saja seperti yang tadi, yang untuk GCI. Namun kalau radar gap filler ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa menangkap sasaran udara yang terlewat oleh radar GCI tadi. Kenapa dia terlewat? Radar GCI tentunya ada sudut tertentu 4-6 derajat. Tentunya ada pesawat yang terbang rendah tidak ditangkap oleh radar GCI tersebut. Nah, radar gap filler ini kita adakan untuk mendeteksi pesawat-pesawat yang terbang rendah. Kemudian ada airborne radar. Ini juga kita miliki. Namun saya tidak akan membahas ini kesemuanya karena yang akan saya sampaikan nanti adalah bagaimana industrialisasinya. Kemudian yang terakhir ini ada radar pasif. Ini kami sudah melakukan riset radar pasif dengan ITB dan sudah berakhir. Tinggal masa untuk melakukan pembuatan persartikel dan tahapan produksi. Nah, radar pasif yang diperlukan oleh TNI dalam hal ini Kohanutmas, dia harus bisa mendeteksi target yang memancarkan dan atau yang memantulkan gelombang elektromagnetik. Apa itu radar pasif? Namanya juga pasif ya. Pasif ini artinya dia tidak, radar ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik. Jadi sifatnya seperti radio. Kemudian dia harus mampu mendefinisikan target dalam 3 dimensi. Kemudian dia dilengkapi konsul minimal 2 untuk operator dan GCI operator. Kemudian mampu melaksanakan intersepsi secara terbatas. Kemudian jaringan komunikasi, kodal ground to air, pernika, dan dapat diintegrasikan secara transportable. Itu yang untuk radar pasif. Ini ada juga radar fire control radar. Ini ada di pesawat P-50 yang dimiliki oleh TNI AU.
Mungkin kita tidak perlu berlama-lama di abstrak yang dimiliki. Kita lanjut ke urgensi dari penguasaan dan pengembangan teknologi radar GCI. Tadi sudah saya sebutkan, ada kebutuhan nasional terkait dengan radar. Kebutuhannya sangat banyak. Tadi baru yang saya sebutkan sebetulnya radar untuk Pahamutnas, belum radar untuk keperluan sipil, belum radar untuk TNI AD, untuk TNI AL, dan radar-radar lainnya yang sangat banyak jumlahnya. Sehingga kita perlu melakukan penguasaan dan pengembangan teknologi radar tersebut. Jadi ada kebutuhan nasional. Kemudian tentunya kalau kita melakukan penguasaan, kita juga perlu melakukan peningkatan kemampuan bangsa akan teknologi radar. Sehingga kalau kita terus-menerus melakukan riset di bidang radar, maka kita berharap bahwa sumber daya manusia di teknologi radar akan meningkat. Kemudian juga terjadi peningkatan kemampuan industri pertahanan. Tentunya industri pertahanan tidak bisa berdiri sendiri. Kita di lembaga riset, di perguruan tinggi, pastinya perlu mendukung dari industri pertahanan ini. Investasi yang mereka lakukan lebih banyak kepada masalah manufaktur. Tetapi kalau masalah sumber daya manusianya tentunya ini di kalangan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian yang ada. Ujungnya adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara nasional. Ini tadi sudah saya sebutkan, berbagai lembaga telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan teknologi radar. Mulai dari Bali Kemhan, ITB, LIPI, LAPAN, dan lain-lain. Banyak sekali yang melakukan pengembangan radar. Namun sayangnya pengembangan yang dilaksanakan ini masih tersebar pembiayaannya, targetnya, sehingga tidak menghasilkan radar yang sungguh-sungguh kita butuhkan. Sehingga tidak ada pada tahun, saya lupa tahun berapa, Bapak Presiden menyampaikan bahwa riset yang kita lakukan itu tidak sampai ke pengguna. Kenapa? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini kita bicara PBS dari radar yang ada. PBS itu adalah Product Breakdown Structure Radar. Kita mengenal beberapa breakdown structure, yaitu ada produk, ada work, ada cost. Nah, ini saya sampaikan adalah product breakdown structure dari radar. Artinya ini adalah produk-produk yang harus dimiliki, yang harus dihasilkan oleh industri. Ini kalau kita nyebut, biasanya ini level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nah, ini kalau kita lihat sepintas secara umum, ini teknologinya adalah teknologi yang banyak sudah dikuasai. Tapi hasil pemetaan yang dilaksanakan oleh BPPT, ini ada beberapa teknologi yang belum kita kuasai, yang warnanya merah. Antena sistem, kemudian radar prosesor, ini belum dikuasai di kita. Yang kurang dikuasai lagi adalah terkait dengan antena untuk secondary surveillance radar, atau di militer kita kenal dengan IFF, kemudian transmitter receiver-nya, kemudian prosesor dan kontrolnya, ini juga belum kita kuasai secara penuh. Yang hijau ini yang sudah kita kuasai. Nah, dari peta yang kita dapatkan ini, maka riset harusnya atau kita lebih banyak fokus kepada teknologi-teknologi yang masih belum kita kuasai. Nah, kalau kita sudah menguasai, lantas apa kita bisa memproduk dan digunakan oleh TNI? Nah, ini adalah persoalan yang sampai sekarang masih menjadi dilema. Karena kita sudah membuat belum tentu digunakan oleh user, dalam hal ini TNI. Nah, di sini akan saya gambarkan bagaimana alur perencanaan kebutuhan dari alutsista TNI. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Supaya jangan seolah-olah bahwa kalau kita udah bikin radar, kita bisa langsung buat, langsung digunakan. Ini yang seringkali menjadi persepsi dari masyarakat.
secara umum. Bahwa kalau kita udah bisa bikin, kenapa nggak bikin, nggak dipakai oleh TNI? Oh, berarti kamu bikinnya abal-abal. Oh, tidak seperti itu. Ini ada proses yang cukup panjang untuk sampai digunakan oleh TNI. Ini mulai dari kita kenali dulu postur pertahanan negara, kemudian kita membuat perencanaan, termasuk anggarannya, kemudian TNI menentukan OPSREK. Kenapa tadi di depan saya bicara OPSREK? Nah, OPSREK itu dibuat oleh TNI, pengguna. Dia menetapkan bahwa saya butuh seperti ini. Kemudian itu menjadi rumusan awal sebagai dokumen yang akan kita gunakan. Bahwa OPSREK itu bisa nggak dipenuhi di dalam? Beli apa enggak? Nah, kalau beli, ya selesai. Kita tinggal memvalidasi, kemudian kita masukkan ke dokumen Rembut. Tapi kalau, oh jangan beli, kita buat. Nah, kalau buat, berarti siklusnya yang kemarin. Berarti kita melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan OPSREK yang sudah diberikan. Jadi berangkatnya dari OPSREK, kita melakukan riset di Litbang. Nanti kalau sudah menghasilkan prototipe yang tersertifikasi, maka kita lanjut dengan membuat first article. Apa itu first article? First article itu adalah barang pertama, kalau terjemahannya begitu. Tapi lebih cocoknya adalah kalau ini adalah produk sampel untuk pengguna. Lebih cocok seperti itu. Jadi ini produk yang sudah benar-benar sesuai dengan pengguna. Setelah program first article selesai, maka kita bisa masukkan ke dalam dokumen Rembut bahwa kita sudah mampu membuat itu. Kemudian dimasukkan ke dalam Renstra, kemudian kita bisa langsung membuat dokumen pengadaan dan diadakan di Baranahan. Nah, ini tahapannya. Dari postur, OPSREK, sampai dengan pengadaan. Kalau kita lihat blok ini, seolah tidak ada masalah. Cuman mengalir begitu-begitu saja. Tapi perlu diingat bahwa Litbang itu membutuhkan waktu untuk mencapai prototipe yang diinginkan. Katakan 5 tahun. Sementara yang kita ketahui, kebutuhan kita itu juga direncanakan dalam 5 tahun. Begitu kita selesai melakukan Litbang, kebutuhan juga sudah selesai. Sehingga kita butuh bagaimana teknologi radar 10 atau 15 tahun ke depan. Apa yang dibutuhkan oleh TNI sehingga kita di dalam riset pengembangan itu bisa mendukung kebutuhan TNI secara real. Ini saya lanjut terkait dengan program yang ada di Kementerian Pertahanan. Jadi kalau kita ingin membuat suatu alutsista radar, sebagai contoh di sini, maka kita mengikuti alur ini. Tadi saya sudah sampaikan lembaga Litbang sudah membuat prototipe yang tersertifikasi. Apakah ini harus dari Kementerian Pertahanan? Tidak, dari perguruan tinggi juga boleh, dari swasta juga boleh membuat prototipe. Kemudian nanti prototipenya ini kita lanjut dinilai, kemudian direkomendasi, kemudian ada TSEB, tim evaluasi untuk apakah dilanjutkan atau tidak. Kalau dia, oh ya ini perlu, kebutuhan banyak, secara ekonomi dapat didukung, artinya menguntungkan, maka dia akan menjadi prototipe terpilih. Nah, setelah prototipe terpilih, kita baru melakukan usulan ke Pothan. Prototipe terpilih ini baru prototipe, Pak, Ibu sekalian. Belum kita cocokkan dengan OPSREK spektek dari user. Nah, pada saat pencocokan inilah kita sebut sebagai programnya adalah program first article. Ini kita mari ke sini ke program Bang Tekinhan. Ini kita cocokkan OPSREK dan usulan tadi yang kita terima, masuklah ke program first article. Dan selanjutnya dari dokumen Rembut. Maaf, sebelum ke dokumen Rembut, ini ada first article ini harus diuji, Pak. Ada kelaikan, ada kodifikasi. Nah, disinilah yang seringkali menjadi kendala. Kenapa? Industri kita
teknologi kita ini kan seolah-olah kita baru bayi lahir. Disandingkan dengan produk yang sudah berlari dengan Amerika, dengan Brasil, ya, dengan Prancis. Nah, ini menjadi berat buat industri di dalam negeri. Karena disandingkannya tentunya dengan oprek spektek dari TNI yang notabene itu adalah oprek spektek teknologi terbaru yang ada di dunia. Nah, sehingga ini seringkali tidak bisa terpenuhi. Ini persoalan. Dan disinilah perlu keberpihakan agar produk-produk anak bangsa mulai bisa digunakan. Ya, mungkin kita kenal Pindad pada waktu itu karena keberpihakan diperintahkan untuk langsung membuat ANOA sekian unit, ya pasti akan menjadi produk yang bergulir. Artinya saat ini mungkin kualitasnya C, tahun berikutnya produk berikutnya B, kemudian tahun berikutnya menjadi A. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk produk yang dari hasil litbang bisa langsung bisa disandingkan dengan produk-produk dari negara maju yang sudah mapan. Nah, ini adalah alur tadi dari pengadaan alutsista, khususnya yang saat ini adalah radar. Sebagai informasi, tahun 2021 kami di Balitbang bersama LAPI ITB, bersama LEN, kemudian bersama Info Global, bersama RTI membuat konsorsium terkait dengan riset radar long range 3D GCI untuk keperluan Angkatan Udara, dalam hal ini untuk Kohanutmas, yang diprogramkan selama 4 tahun. Nah, kita dalam memulai kegiatan tersebut di awal juga sudah terjadi kerepotan. Karena apa? Hasil audit dari BPPT bahwa industri pertahanan kita yang ada kemampuannya juga berbeda-beda. Letaknya dari WBS yang ada, LEN mungkin paling banyak karena memang dia sebagai industri besar. Mungkin ada LAPI ITB juga memiliki kemampuan tinggi, tetapi dia bicara sumber daya manusianya, tidak manufakturnya. Kemudian Info Global jadi teknologi command controlnya, mungkin RTI di teknologi antenanya. Demikian luasnya teknologi ini sehingga menyebar. Nggak mungkin ada di satu perusahaan. Nah, ini perlu ada manajemen yang kuat sehingga bisa menghasilkan produk yang diinginkan. Sehingga pada waktu kita bicara radar, kita harus tahu bagaimana kita menurunkan teknologi radar itu ke WBS yang minimal di level 4-nya. Di modul-modulnya. Kalau lebih bagus lagi ya sampai di komponennya. Kita belum sampai ke sana. Kita bicaranya radar. Besarnya saja antena, tapi itu WBS-nya jumlahnya adalah ratusan WBS dan itu harus dikenali oleh mahasiswa juga nanti ke depan bahwa teknologi dalam mengenalinya coba dikenali dalam work breakdown structure-nya. Sehingga keahlian apa yang perlu kita ambil ada di sana. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang sudah diuraikan sampai detail. Mohon maaf, ini juga akan saya sampaikan. Ini tahapan tadi. User need, keinginan dari TNI, kemudian teknologi opportunity dan resources, ini harus kita ketahui. Dengan cara mengaudit, ini kita minta bantuan juga BPPT. Bagaimana sumber daya kita, bagaimana teknologi yang ada di Indonesia, bagaimana industri, ini harus dilakukan audit dulu. Dari sini baru kita menyusun analisa, kemudian kita masuk ke teknologi development. Teknologi development ini lebih bicara desain. Bagaimana kita melakukan review teknologi yang ada, yang dibutuhkan. Setelah itu kita masuk ke IMD,
Engineering Manufacturing Development. Di sini dari hasil desain ini kita melakukan review-review, mulai preliminary design review sampai critical design review. Ini tahapannya panjang. Permisi Pak, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini waktunya panjang. Dari A sampai Z ini panjang. Ini harus dikenali. Dan di kita kelemahannya, hasil dari pengamatan selama ini bahwa kita selalu terputus. Kita tidak mengenali proses ini. Ujuk-ujuk mau bikin tuh di sini Pak, Bu, di production and deployment. Di sini tahapan di sini. Di sininya ini tahapannya panjang. Sebagai contoh, pengalaman saya saja langsung di Korea untuk teknologi development-nya pesawat itu butuh 4 tahun, Pak. Engineering-nya perlu waktu 10 tahunan. Produksinya tergantung dari berapa banyak yang akan diproduksi. Jadi ini tahapan ini, kalau di negara Korea untuk pesawat, pada waktu itu saya di KFX, ini makan waktu hampir 25 tahun. Nah, tentunya ini perlu kesungguhan, keseriusan, terus-menerus untuk mengembangkan. Nah, bagaimana supaya bisa terus-menerus? Bagaimana kita memiliki kemampuan untuk memanage pengetahuan yang ada. Dokumen kita lemah. Riset, mungkin kalau perguruan tinggi, riset 100 orang, kalau kita teliti yang sama banyak gitu ya. Nah, ini dokumen bagaimana? Kita memiliki dokumen yang standar yang bisa dikembangkan terus-menerus, tidak mengulang lagi. Itu yang terjadi di kita. Ini saya pikir sama, tadi ada istilah teknologi reduced level. Ini kita kenali. Di mana di perguruan tinggi, mainnya di mana sih perguruan tinggi? Perguruan tinggi mainnya di level 1 sampai level 4. Jadi kita bicara basic principle, kemudian teknologi konsep, analytical, komponen, dan seterusnya. Nah, industri main di mana? Industri mainnya sudah di level, harusnya, kalau bicara industri itu 7 dan 8. Di level 7 dan 8. Sudah barang yang teruji dan didemonstrasikan. Pertanyaannya, untuk radar, ada nggak yang di level 9? Biasanya kalau kita beli, oh saya minta yang di level 9 TRL-nya, yaitu sudah terbukti di medan pertempuran, di operasi. Nah, kalau Indonesia ya belum pastinya. Nah, akhirnya tidak dibeli, kan gitu ya. Kalau tidak dibeli, artinya sumber daya manusia yang sudah dibangun ini tidak bisa mengisi secara optimal di industri-industri kita. Ini saya pikir sama saja. Nah, tadi sudah saya sebutkan ini dari teknologi development, EMD, production, dan operation. Ini tahapannya, ini kita sebut sampai di sini masih prototype, sampai di hasil dari EMD. Setelah prototype, kita melakukan uji-uji. Kemudian setelah uji-uji, kita dapatkan produk yang siap untuk diproduksi massal. Saya pikir yang perlu bisa saya sampaikan itu saja, karena ini detail, mungkin kita lebih baik ditanya jawab saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu, terkait dengan bagaimana mengantar teknologi radar agar menjadi suatu produk yang digunakan oleh TNI dalam hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.